Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin, shaimat, para sahabat Saharaka Pirawisata dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa di dalam Kurma Saharaka Pira, kuliah Ramadan Saharaka Pira menjelang berbuka puasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang puasamu menghujamkan tauhidmu. Saya mengawali dengan satu kisah di satu pesantren tentang seorang kiai yang sangat mencintai satu santrinya, sehingga menimbulkan kecemburuan santri-santri yang lain. Sehingga santri yang lain protes atas apa yang dilakukan oleh kiai tersebut. Kemudian sang kiai memerintahkan seluruh santrinya untuk berkumpul di lapangan dengan membawa seekor ayam dan pisau. Pada waktu yang telah ditentukan, berkumpullah santri-santri yang siap menerima titah dari sang kiai. Kemudian Pak Kiai berbicara, "Wahai santri-santriku, apakah semuanya sudah memegang ayam yang masih hidup dan pisau?" Seluruh santrinya menjawab, "Sudah Pak Kiai." Baik kalau begitu. Mulai sekarang silakan kamu mencari tempat dimanapun tempat itu yang tidak terlihat, dan potonglah ayam yang kamu pegang. Kali lagi saya perintahkan, kata Kiai, silakan kamu mencari tempat dimanapun tempat itu, dan potonglah ayam tersebut di tempat yang tidak terlihat. Pada jam yang sudah ditentukan, semuanya berkumpul kembali di tempat ini. Demikian perintah Kiai. Seluruh santri pun bubar mencari tempat-tempat yang tidak terlihat. Ada yang memotongnya di dalam kamar mandi, ada yang memotongnya mungkin di bawah tempat tidur, ada yang memotongnya mungkin di atas plafon, dan lain sebagainya. Mereka semua mencari tempat-tempat yang tidak terlihat. Pada waktu yang telah ditentukan, berkumpullah santri-santri tersebut. Kemudian Pak Kiai datang dan berkata, "Apakah kamu sudah memotong ayam-ayammu?" "Sudah," seluruh santri menjawab. Kemudian Pak Kiai menyatakan, "Adakah yang belum memotongnya?" Santri yang dicintai, yang disayangi oleh Kiai itu menunjuk tangannya, "Saya Pak Kiai, saya belum memotong ayam saya." Santri yang lain pun bersorak, menyatakan bahwa bagaimana disayangi oleh Kiai kalau perintah Kiai saja tidak dijalankan. Kemudian Pak Kiai bertanya, "Kenapa engkau tidak memotong ayammu?" Santri yang disayangi oleh Kiai tersebut menjawab, "Pak Kiai, saya sudah berusaha mencari tempat, tapi dimanapun saya berada, dimanapun saya ingin memotong ayam ini, pasti ada yang melihatnya. Bahkan saya bersembunyi di tempat yang gelap, yang saya yakin tidak ada makhluk yang melihatnya. Tetapi saya ingat ada satu zat yang maha melihat." Pak Kiai bertanya, "Siapakah zat itu?" "Ialah sang pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala." Itulah, kata Pak Kiai, inilah yang membuat aku menyayangi santri tersebut. Ia mempunyai nilai-nilai tauhid yang luar biasa, yang berbeda dengan santri yang lainnya. Itulah hakikat ibadah puasa. Ibadah puasa adalah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun kita berada. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dan milik Allah lah timur dan barat, dimanapun kamu berada, maka kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Jadi puasa itu melatih kita untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atau biasa sering disebut dengan muraqabah, atau Cak Nurhalis Majid sering menyatakan omnipresent, atau merasakan kesadaran, merasakan kehadiran Tuhan dimanapun, kapanpun kita berada, dan meyakini bahwa Tuhan selalu mengawasi hamba-hambanya. Puasa melatih kita, memperkuat, memperkokoh, menghujamkan tauhid kita. Kita bisa saja berbohong, membohongi keluarga kita, membohongi orang di sekeliling kita, tetapi kita tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa yang kita lakukan adalah yatruku ta'amahu wa sarabahu li ajli. Aku tinggalkan makan dan minum semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa saja membohongi keluarga kita. Keluar dari rumah kita dalam keadaan berpuasa. Entah kita pergi ke kantor kita, atau ke tempat-tempat usaha kita lainnya, atau keluar dari rumah. Di luar, selesai salat zuhur atau waktu zuhur, mungkin kita masuk ke restoran Padang, atau kita masuk ke rumah-rumah makan. Tidak ada yang melihat, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga, jauh dari sanak saudara. Kita makan sepuas kita, minum sepuas kita. Kemudian kita kembali ke rumah menjelang maghrib dalam keadaan lemas, seakan-akan kita berpuasa. Anak, istri, keluarga, saudara kita mungkin tidak mengetahui bahwa siang tadi kita sudah memakan 2 bungkus nasi padang dan 2 gelas teh manis. Tetapi semua itu kita tinggalkan. Semua itu kita tidak lakukan kecuali karena kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan perilaku-perilaku lainnya. Misalkan berbohong dan lain sebagainya. Semuanya kita tidak lakukan adalah karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi, melihat kita semuanya. 1 bulan lamanya kita ditempa untuk muraqabah, untuk merasa, untuk membangun kesadaran dalam diri kita tentang kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita berharap mudah-mudahan 1 bulan ini bisa menempa diri jiwa kita, sehingga kehadiran Allah bisa kita rasakan di 11 bulan ke depan. Inilah tentang puasamu menghujamkan tauhidmu. Tauhid adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita, yang kita bawa sampai kepada menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.